Shalom, welcome to Next Generation Online Service. Hey teman-teman, it's me again, Keisha Natalia. Tema firman Tuhan hari ini adalah relationship. Nah, mungkin kalau kita mendengar kata relationship, seringkali kita mengasumsikan, oh ini kayaknya tentang cinta-cintaan nih, atau tentang pasangan. Atau mungkin di antara kalian ada yang langsung teringat pacar kalian. Nah, tapi ternyata relationship itu nggak hanya melulu soal pasangan dan pacaran loh teman-teman. Tetapi hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman-teman kita dan orang-orang sekitar kita, itu pun termasuk relationship. Nah, untuk itu hari ini aku mau membahas 3 hal penting yang harus selalu kita ingat ketika kita mau membangun relationship, atau kita sudah di dalam relationship, ataupun kita yang single ya teman-teman seperti aku. Nah, 3 hal poin yang harus selalu kita ingat. Yang nomor 1 adalah God wants a relationship with you first. Tuhan mau membangun hubungan dulu dengan kamu. Apa sih maksudnya? Nah, sebelum kita memulai hubungan dengan orang lain, Tuhan mau kita mengenal Tuhan lebih dahulu, kita memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan terlebih dahulu, sehingga ketika kita memulai relationship dengan orang lain, kita udah tahu nih, oh ini yang menyenangkan hati Tuhan, ini yang enggak, oh ini yang baik, ini yang enggak, ini yang membangun aku, ini yang enggak teman-teman. Nah, kita udah punya pikiran, oh ini standar yang Tuhan udah tetapkan untuk kita menjalani relationship teman-teman. Nah, kita lihat ayatnya di dalam Kejadian deh teman-teman, bahwa Tuhan telah menciptakan manusia seturut dan segambar dengan siapa teman-teman? Apakah dikatakan seturut dan segambar dengan dunia ini? No. Apakah seturut dan segambar dengan Justin Bieber? Atau Hailey Bieber? Atau siapa yang lagi hits zaman sekarang ya teman-teman? Enggak ya teman-teman, tetapi dikatakan Tuhan menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa Allah. Nah, di situ kita harus ingat teman-teman, ketika kita tahu identitas kita, oh aku ini diciptakan seturut dan segambar dengan rupanya Allah, dan aku ini anak-anak Allah. Ketika kita sadar betul akan hal tersebut, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita udah tahu, oh batasan yang baik nih ketika aku punya relationship tuh aku tidak boleh seperti ini, aku harus begini, aku harus memberi buah, aku tidak boleh beginiin orang, aku tidak boleh, dan lain sebagainya. Kita punya standar teman-teman, karena kalau kita tidak punya standar sebelum kita masuk ke dalam relationship, maka ketika kita dalam relationship itulah yang akan menentukan standar buat kita loh teman-teman. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu, seperti firman Tuhan berkata, bahwa memiliki pasangan tuh yang harusnya apa? Seiman dan sepadan. Mungkin kita sering banget mendengar hal seperti ini, yang seiman dan sepadan. Tetapi apa sih maksudnya seiman dan sepadan? Seiman dalam arti kata, mungkin kita sering pergi ke gereja bareng dan lain sebagainya, tapi belum tentu sepadan. Sepadan dalam arti kata punya pengertian yang sama akan Kristus, memiliki hubungan yang intim yang sama dengan Tuhan, belum tentu sama ya teman-teman. Nah, perbedaan itu akan menciptakan konflik. Nah, bayangin nggak teman-teman, kalau misalnya yang seiman aja belum tentu sepadan kan ya, itu aja udah menimbulkan potensi konflik, apalagi yang tidak seiman, mungkin potensi konfliknya akan jauh lebih besar. Nah, mungkin kalian akan menghabiskan waktu dengan orang ini kalau sampai kalian nikah dan seumur hidup. Nah, itu akan terjadi sepanjang hidup kalian teman-teman. Apakah kira-kira kalian bisa mentoleransi hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan kalian seumur hidup loh? Nah, itulah kenapa Tuhan katakan dalam firman Tuhan pentingnya memiliki hubungan yang seiman dan sepadan teman-teman. Tetapi kita lihat lagi deh teman-teman, bukan berarti Tuhan nggak mau kita punya relationship. Tapi poin kedua, God wants you to have a relationship too. Tuhan juga mau kok teman-teman bahwa kamu memiliki hubungan. Nah, tapi seperti apa sih hubungan yang Tuhan mau? Tuhan mau kita memiliki hubungan yang memiliki tujuan. Nah, aku sempat membaca suatu quote seperti ini. Banyak orang yang bilang, oh pacaran itu dosa, pacaran itu adalah dari si jahat, pacaran itu iblis dan lain sebagainya. Mungkin ternyata yang jahat dan yang iblis itu bukan pacarannya teman-teman, tetapi ketika kita membangun relationship dengan orang tanpa tujuan, itulah yang membuka celah terhadap dosa, membuka celah terhadap si jahat teman-teman, karena nggak ada motivasinya, nggak ada tujuannya ketika menjalin hubungan dan cuma mau senang-senang aja, dan itulah yang membuka celah terhadap dosa. Nah, aku harap teman-teman nggak ada yang seperti itu ya, yang memiliki pasangan. Ayo. Nah teman-teman, kita lihat deh, ketika kita udah punya tujuan, maka dari itu banyak orang yang nanya kayak gini, Kak gimana sih caranya tahu kalau misalnya orang ini adalah orang yang tepat buat aku, orang yang baik buat aku?
Ada satu pertanyaan yang mau aku tanyakan nih ke kalian. Is he or she helping you to grow? Apakah orang ini membantu kamu untuk bertumbuh? Nah, itu dia. Bertumbuh dalam arti kata apa? Membantu kamu untuk meraih potensi terbesar kamu mungkin, atau membantu hubungan kamu lebih intim lagi dengan Tuhan, atau membantu kamu untuk kenal Tuhan lebih lagi. Nah, itu dia teman-teman. Apakah dia membantu kamu untuk bertumbuh? Itu dia pertanyaannya. Nah, atau ternyata malah orang ini menjatuhkan kamu, atau malah sering mengeluarkan perkataan yang merendahkan kamu. Nah, itu yang bahaya teman-teman. Terkadang orang, orang terkadang cenderung nggak apa-apa deh aku bertahan meskipun terkadang mungkin aku direndahin, atau mungkin ini adalah toxic relationship tapi aku bertahan aja deh kak karena aku takut nggak ada orang yang bisa mencintai aku lebih dari orang ini, atau misalnya aku takut nih kak, aku takut ditinggal dia, aku takut nggak bisa sendiri. Terkadang ada orang-orang yang seperti itu ya teman-teman, tetapi percayalah bertahan di dalam hubungan yang toksik itu nggak enak teman-teman. I've been there, I've done that, dan itu sangat tidak enak. Dan itu adalah, hasilnya adalah kesengsaraan teman-teman. Yang mana sebenarnya dunia ini luas teman-teman. Kalau misalnya kita mendengar peribahasa tuh kita sering mendengar masih banyak ikan di laut kok teman-teman. Manusia nggak cuma satu, cowok nggak cuma satu, cewek juga nggak cuma satu teman-teman. Nah, masih banyak kok. Tetapi kita harus juga berhikmat ya untuk memilih pasangan tersebut teman-teman. Tetapi jangan sampai alasan kalau kalian takut nggak dicintai, kalian takut ini, takut itu menjadi penghalang untuk kalian keluar dari toxic relationship. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman, karena Tuhan nggak menciptakan hubungan itu untuk membuat kita sengsara. Bukan itu tujuannya. Tuhan mau kita happy kok teman-teman. Tuhan tuh mau kita memiliki hubungan yang bisa membangun kita, yang untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya hubungan itu tidak mendekatkan kita sama Tuhan, dijawab sendiri ya teman-teman harus seperti apa. Nah, untuk itu pentingnya untuk kita, seperti yang tadi aku bilang poin pertama, punya hubungan yang intim dulu dengan Tuhan. Ketika kita udah tahu, oh ini tuh seharusnya nggak seperti ini. Kalau orang mencinta itu nggak seperti ini. Nah, kamu udah tahu teman-teman. Nah, kalau misalnya kamu takut mungkin orang di luar sana takut nggak ada yang mencintai aku kak, aku takut ditinggal dan lain sebagainya. Tuhan sayang banget sama kamu teman-teman. Nah, kita lanjut ke poin yang nomor ketiga teman-teman. If God isn't enough, no person ever will be. Kalau Tuhan nggak cukup buat kamu mau cari di luar sana, mau yang seganteng apapun, sekaya apapun, sekeren apapun, itu nggak akan pernah cukup teman-teman buat kamu. Kalau kamu belum bisa merasakan cinta kasihnya Tuhan. Bayangin nggak, Tuhan udah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya kita nggak binasa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan sayang banget sama kamu. Kalau sampai itu aja, cinta itu yang begitu besar aja nggak cukup teman-teman. Orang lain di sana mungkin bisa mengecewakan kita, pasangan kita bisa mengecewakan kita, sahabat kita bisa mengecewakan kita. Tapi cuma satu pribadi yang nggak akan mengecewakan kita teman-teman, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang begitu setia dalam kehidupan kita. Seperti ada sebuah lagu yang berkata teman-teman, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui tantangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Nah teman-teman, Tuhan itu punya cinta yang sejati loh, yang begitu sayangnya dalam kehidupan kita sampai mengorbankan anaknya yang tunggal teman-teman. Nah ketika kita udah bisa menghargai, oh Tuhan itu cintanya luar biasa dalam kehidupan aku. Nah disitulah bahkan kita bisa menghargai, oh Tuhan udah memberikan aku ini, mungkin udah memberikan aku pasangan yang begitu luar biasa, yang cinta Tuhan dan luar biasa. Mungkin ya teman-teman, manusia nggak akan ada puasa ya, mungkin kadang udah punya pasangan yang baik luar biasa pun, oh ada yang lebih cantik, ada yang lebih cantik. Selalu ada yang lebih cantik dan lebih pintar teman-teman, tetapi balik lagi ke kitanya, kita bisa menghargai nggak apa yang udah Tuhan kasih buat kehidupan kita. Nah itu teman-teman untuk pesannya hari ini. Yuk aku ajak untuk kita membangun hubungan intim seperti yang pertama, God wants you to have a relationship with Him first. Yang kedua, God wants you to have a relationship too. Dan yang ketiga, if God isn't enough, no person ever will be. Mari teman-teman, kita ingat poin-poin ini untuk kita menjadi pegangan fondasi kita untuk menjalani kehidupan dan relationship kita di masa kelak, atau mungkin saat ini, atau mungkin yang akan datang. Yuk mari kita satukan hati dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi pegangan bagi kami, fondasi kami ketika kami memulai relationship kelak dengan orang lain, atau mungkin kami sedang menjalani relationship dengan orang Bapa saat ini, atau kelak mungkin kami yang mungkin masih single Bapa dan kelak akan memiliki relationship. Biarlah hal ini boleh senantiasa kami ingat Bapa, bahwa sebelum relationship apapun biarlah kami punya hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Sehingga ketika kami Tuhan siapkan untuk memulai relationship dengan orang lain, kami boleh menjadi pribadi yang siap dan hubungan kami boleh menjadi hubungan yang berbuah dan memberi value terhadap orang-orang di sekitar kami dan menjadi hubungan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami serahkan kehidupan kami serahkan relationship kami saat ini mungkin Tuhan, kami serahkan relationship kami mungkin yang akan ada di masa yang akan datang Bapak, semua ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami mau hidup kami menjadi hidup yang berbuah dan berkemenangan di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini nggak hanya kami dengar, tapi juga boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas hari ini dan kami serahkan segala doa dan permohonan kami hanya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. See you next week. God bless you all.